Luas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa amma ba'd. Pemirsa Luas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ayub Subandi membersamai Anda dalam segmen Sejarah Legislasi Hukum Islam, di mana pembahasan kita masih tentang fase pertumbuhan dan perluasan mazhab Hanafi, ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mulai akan memperkenalkan, ya, satu persatu daripada karya-karya daripada ulama di fase ini, begitu juga dengan tokoh-tokohnya, di mana di sini disebutkan bahwa nasyata ulama hadzal daur fi tawsi' ad-dairati al-fiqhiyah li ara'i al-madhhab, bahwasanya ulama di fase ini, di fase pertumbuhan dan perluasan mazhab ini, itu sangat gencar dalam memperluas jangkauan, ya, pendapat-pendapat mazhab, ya. Fata'arradu bi ibda'i wijihati an-nadharil madhab fi katsiri min al-masaili al-hadithah, dan bahwasanya para ulama mazhab di zaman ini itu mulai, ya, mulai menyentuh pandangan-pandangan mazhab di luar atau dalam perkara-perkara yang kontemporer di zaman itu. Artinya di fase Abu Hanifah beserta dengan murid-muridnya, mungkin masalah-masalah itu belum dibahas, ya. Sehingga di fase kedua inilah banyak masalah baru yang terjadi, sehingga diselesaikan dengan kacamata mazhab Hanafi oleh ulama Hanafiyah. Wa tasaddau lit-ta'lifi wal kitabati, ya, dan ulama Hanafiyah juga pada zaman ini terus menulis karya-karya kitab-kitab, hatta asbahat hadhil fatrah min aghna fatarati tatawuril madhab illam yakun aghnaha ta'lifan, sehingga fase ini terkenal dengan fase yang di antara semua fase inilah yang mazhab sangat berkembang di situ, ya. Bahkan bisa dikatakan bahwasanya fase ini adalah fase di mana karya-karya lebih banyak dibandingkan fase-fase yang lainnya, sehingga watarakat muallafatuhum syatta al-majalat al-fiqhiyah, ya, sehingga karya-karya ulama fikih di fase ini, ulama Hanafiyah di fase ini, itu kemudian juga mengetuk ke semua lini-lini fikih, ya, seperti usul fikih, qawaid fikih, dan seterusnya. Baik. Untuk mengklasifikasikan, ya, daripada karya-karya ulama Hanafiyah beserta tokoh-tokohnya, mungkin kita akan klasifikasikan sebagai berikut, ya. Wa yumkinu tasnif muallafat hadhil fatrah tahta aqsam al-atiyah. Yang pertama kita akan mulai menyebutkan yaitu al-mukhtasarat al-mutun, yaitu buku-buku ringkas yang ditulis atau matan-matan. Kemudian nanti kita akan bahas pada bagian yang kedua asyuruh, ya, syarah-syarah, kitab-kitab penjelasan atas kitab-kitab yang ringkas tadi. Kemudian berikutnya terakhir adalah al-fatawa wal waqi'at, yaitu kumpulan-kumpulan fatwa yang dikumpulkan di dalam sebuah kitab tertentu oleh ulama-ulama Hanafiyah. Baik, kita mulai dari al-mukhtasarat au al-mutun. Apa yang dimaksud dengan mukhtasarat au al-mutun di sini? Wahia muallafat ta'arradat li ara'i al-a'immati aw li ara'i al-imami wa ashabihi
al-marwiyah fi kutubi dhahiri riwayah wa ghairiha minal kutubi al-mu'tamanah. Jadi kitab-kitab mukhtasarat ini, yang kita maksud dengan mukhtasarat, kitab-kitab ringkas di sini atau matan-matan, adalah yang memang fokus mengumpulkan pendapatnya Abu Hanifah beserta dengan murid-muridnya, ya, yang terkandung atau yang diriwayatkan dalam kutub-kutub dhahirul riwayah, ya. Dhahirul riwayah, sering saya ulangi, ini adalah 6 buku induk dalam mazhab Hanafi, ya. Ada Al-Asl atau Al-Mabsut, kemudian ada Az-Ziyadat, kemudian Syarul Shaghir, Syarul Kabir, dan ada Al-Jami' Shaghir dan Al-Jami' Al-Kabir. Begitu juga dengan kitab-kitab mu'tamad yang lainnya. Nah, di sini kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat itu, pendapatnya Abu Hanifah beserta dengan murid-muridnya dalam kitab yang ringkas, buku yang ringkas, jam'an wa ikhtisaran wa tarjihan bainaha, ya, di mana ulama itu selain mengumpulkan kemudian meringkas, ya, mereka juga memilih mana pendapat-pendapat yang lebih kuat, ya, dari Abu Hanifah dan murid-muridnya. Nah, wa qad dhahara fi hadzal maidan al-adid min al-kutub, ya, nadhkur huna al-qalil minha mimma nala haddan awfar min al-i'timad wa syuhrah wa takdir wa nurattibuha tartiban zamaniyan. Nah, di sini kita akan sebutkan beberapa karya, beberapa kitab yang dimana kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang menjadi rujukan utama, ya, yang sangat populer dalam mazhab, dan kita akan sebutkan berurutan berdasarkan apa? Berdasarkan urutan zamannya, ya, berdasarkan urutan waktunya. Baik, yang pertama kita mulai dari Mukhtasar At-Tahawi. Mukhtasar At-Tahawi. Jadi kitab ini adalah kitab yang mukhtasar, yang dimana ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelumnya siapakah Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala? Beliau adalah kalau nama beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Salama Al-Azdi, ya. Di mana beliau ini adalah seorang ulama Hanafiyah yang lahir tahun 238, ya, Hijriah. 238 Hijriah, dan meninggal tahun 321 Hijriah. Dan beliau hidup di Daulah Al-Abbasiyah, ya, di abad yang ketiga dan masuk abad keempat. Sedangkan At-Tahawi sendiri ini adalah nisbah ila Bani Tahiyah, ya, ini adalah salah satu penisbatan kepada Bani Tahiyah yang berasal dari Hajar Al-Azd. Nah, nasha'a At-Tahawi fi usratin ma'rufatin bil ilmi wat tuqa was shalah, di mana Al-Imam Tahawi memang tumbuh besar di dalam keluarga yang memang sudah terkenal dengan keilmuannya, dengan ketakwaannya, dan dengan kesolehannya. Kama kanat dzatu nufudh, ya, wa mana'ah wa quwwah fi sa'idi Misr, ya, di mana beliau memang ada keluarga yang kuat, ya, di Mesir terkenal. Wa kana waliduhu min ahli al-ilm wal adab wal fadl. Ayahnya memang salah seorang ulama, ya, seorang ahli ilmu dan dalam adab dan banyak keutamaan. Amma walidatuhu fahiya al-rajih ukhtu al-Muzani, sahib al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun ibunya sendiri, nah di sini ibu daripada Al-Imam Tahawi ternyata adalah saudari dari Al-Imam Al-Muzani. Dan Al-Imam Al-Muzani sendiri ini adalah murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa Al-Imam At-Tahawi ini adalah ponakan, ya, ponakan daripada Al-Imam Al-Muzani. Wa qad kanat ma'rufatan bil ilmi wal fiqhi was shalah, ya, di mana juga ibu beliau ini
Ibu Al-Imam At-Tahawi juga terkenal dengan keilmuannya, kefakihannya dan kesolehannya. Wa qad dzakaraha As-Suyuti fi man kana fi Misr min al-fuqaha asy-Syafi'iyah, ya. Bahkan Al-Imam As-Suyuti menyebutkan bahwasanya ibu daripada Al-Imam Syafi'i ini, ibu daripada Al-Imam At-Tahawi ini adalah di antara fuqaha, di antara ahli fikih di Mesir pada saat itu. Fuqaha khususnya dari kalangan Syafi'iyah, ya. Jadi memang Al-Imam At-Tahawi ini tumbuh besar di dalam keluarga yang bermazhab Syafi'i. Tadi ibunya sendiri adalah salah seorang fuqaha Syafi'iyah, dan begitu juga dengan pamannya, ya, Al-Imam Al-Muzani yang murid langsung daripada Al-Imam Syafi'i. Wa akhadha anha al-ilm adad min al-fuqaha, ya, dan banyak ulama yang mengambil ilmu dari ibu Al-Imam At-Tahawi ini. Wa tatalmadha At-Tahawi ala yadi walidatihi al-faqihah al-alima al-fadilah. Termasuk daripada di antara mereka adalah Al-Imam At-Tahawi sendiri. Jadi Al-Imam At-Tahawi belajar fikih dari ibunya. Ya, jadi ibunya adalah seorang faqihah, ya, ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah, dan Al-Imam Tahawi tidak mau meninggalkan kesempatan emas itu, dan beliau juga belajar kepada ibunya sebagaimana ulama-ulama, ya, yang lainnya datang belajar kepada ibunya. Thumma iltahaqa bihalaqati Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Muhammad bin Amrus, ya. Setelah itu barulah beliau pindah ke halaqah yang lain, halaqahnya Imam Abu Zakaria Yahya bin Muhammad ibn Amrus, wallati tulqiya fiha mabadi al-qiraah wal kitabah. Nah, di sanalah kemudian Al-Imam At-Tahawi belajar al-qiraah, al-kitabah, yang membaca dan menulis. Wastadhara al-Qur'an al-Karim, dan di sana juga beliau menghafal Al-Qur'an. Thumma jalasa fi halaqati walidihi. Nah, setelah itu, ya, barulah beliau duduk di halaqah, di majelis ayahnya. Ya, jadi sebelumnya beliau belajar dulu sama ibu, kemudian kepada guru yang lain, barulah setelah itu baru belajar kepada ayahnya. Wastama'a minhu, beliau mendengar banyak ilmu dari ayahnya. Wa akhadha anhu qistan minal ilmi wal adab, ya, dari ayahnya banyak beliau belajar ilmu, begitu juga dengan adab. Wa nahala Tahawi min ma'ini ilmi khalihi Al-Muzani, ya, begitu juga Al-Imam At-Tahawi banyak belajar dari pamannya, yaitu Al-Imam Al-Muzani. Fastama ila sunani Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, sehingga di antara karya Al-Imam Muzani yang didengarkan langsung oleh Al-Imam Tahawi adalah Sunan Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga wa ila ilmil hadis wa rijalihi, ilmu hadis dan rijalnya, ya. Baik. Adapun guru-guru daripada Al-Imam At-Tahawi, takharraja la katsiri minal syuyukh wa afada minhum, ya, wa qad arba adaduhum ala 300 syekh. Ya, jadi Al-Imam Tahawi termasuk ulama yang sangat banyak gurunya, dan di sini disebutkan sampai jumlah gurunya itu sampai 300, ya, 300 guru. Faqala sami'a min Harun bin Sa'id Al-Aili, ya, ini nama-nama gurunya, ya, Harun bin Sa'id Al-Aili, kemudian Abdul Ghani bin Rifa'ah, Yunus bin Abdul A'la, kemudian Isa bin Mathrud, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, ya, kemudian Bahar Al-Khawlani, kemudian termasuk pamannya tadi yang kita sebutkan Ismail Al-Muzani, dan disinilah kemudian Imam Tahawi banyak meriwayatkan musnad Imam Syafi'i, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang dikumpulkan dari buku-bukunya. Kemudian di antara gurunya adalah Sulaiman bin Su'aib Al-Kisani, ya, dan ayahnya sendiri yaitu Muhammad bin Salamah, kemudian Ibrahim bin Munkid, dan di antara murid Imam Syafi'i juga yang lainnya yang tempat daripada Al-Imam Tahawi belajar adalah Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Nah, ini salah satu murid daripada Al-Imam Syafi'i juga, ternyata Al-Imam At-Tahawi belajar kepadanya. Kemudian Bakar ibn Qutaibah, Mikdan,
Ibn Daud Ar-Ru'aini, ya, dan masih banyak di sini. Dan di sini disebutkan wa kana fi awwali hayatihi syafi'iyyan. Jadi awalnya Al-Imam Tahawi sebetulnya adalah salah seorang yang bermazhab Syafi'i, ya, di mana beliau banyak belajar dari pamannya langsung, ya, Abu Ibrahim Sulaiman Al-Muzani. Nah, cuma ketika Al-Imam Al-Muzani itu ketika Al-Imam Tahawi belajar kepada Al-Imam Muzani, ya, ada perkataan daripada Al-Imam Muzani sendiri yang menyinggung perasaan At-Tahawi, ya. Mungkin karena Al-Imam Tahawi tidak paham pelajarannya, ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muzani, sehingga faqala lahu yauman, akhirnya Al-Imam Al-Muzani mengatakan kepada ponakannya ini, kepada Al-Imam Tahawi, bahwa wallahi ma ja'a minka syai', ya, demi Allah, ya, sampai bersumpah, ya, Al-Imam Muzani sampai bersumpah, wallahi ma ja'a minka syai', tidak akan datang darimu sesuatu, ya, artinya, ya, kamu ini tidak bisa diandalkan, ya, artinya kamu ini tidak ada karya yang akan lahir darimu, ya, kamu sulit paham. Nah, maka pada saat itu Abu Ja'far At-Tahawi tersinggung, ya, faghadiba Abu Ja'far bin dzalika. Akhirnya karena kekecewaan daripada Al-Imam Tahawi, akhirnya beliau pindah ke majelis yang lainnya, ya, wantaqala ila Ibni Abi Imran Al-Hanafi. Nah, disinilah beliau kemudian pindah kepada halaqahnya Ibn Abi Imran Al-Hanafi, salah seorang ulama Hanafiyah. Falamma sannafa mukhtasarahu, ya, maka ketika Al-Imam Tahawi menulis kitabnya tadi yang kita sebutkan di awal, kitab Mukhtasar, ya, ringkasan, apa kata beliau? Rahimallahu Aba Ibrahim, semoga Allah merahmati Abu Ibrahim. Siapa Abu Ibrahim? Pamannya, ya, Al-Imam Al-Muzani, Sulaiman Al-Muzani. Apa kata beliau? Lau kana hayyan, sekiranya dia masih hidup sekarang, la kaffara an yaminihi, dia akan membayar sumpahnya, ya, dia akan membayar sumpahnya. Kenapa? Karena dulu dia bersumpah bahwa tidak akan lahir karya dariku, ya, saya yang tidak bisa diandalkan, tidak akan lahir karya dariku. Nah, tapi kenyataannya Al-Imam Al-Muzani datang dengan sebuah karya yang luar biasa, Mukhtasar At-Tahawi, ya, Imam Tahawi datang dengan Mukhtasar At-Tahawi ini dan karya-karya yang lainnya kita sebentar akan sebutkan. Nah, makanya kata beliau, sekiranya Al-Imam Al-Muzani itu masih hidup, ya, beliau akan membayar sumpahnya, ya. Kenapa? Karena namanya sumpah itu kalau dilanggar, ya, itu akan harus dibayar kafaratnya, ya. Sedangkan di sini seakan-akan Al-Imam Muzani, ya, melanggar sumpahnya karena ternyata datang dia mengatakan sesuatu yang sebetulnya bertentangan, ya. Di sini Al-Imam Tahawi datang dengan sebuah karya, padahal dulu disumpahi, ya, tidak akan datang dengan sebuah karya. Nah, tapi kenyataannya banyak karya-karya Al-Imam Tahawi sehingga memaksakan, ya, sekiranya masih hidup Al-Imam Al-Muzani pada saat itu, dia akan membayar sumpahnya itu dengan kafarat. Ya. Selain guru-guru, beliau juga banyak murid-muridnya, ya, di antara muridnya yang terkenal adalah, ya, Ahmad bin Qasim Al-Khashab, kemudian Abul Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Ikhmimi, kemudian Yusuf Al-Mayanji, kemudian Abu Bakar bin Al-Mukri, bin Mukri, dan Abul Qasim At-Tabrani. Siapa yang tidak kenal Abul Qasim At-Tabrani, ya, punya kitab-kitab hadis. Kemudian ada Ahmad bin Abdul Warith Az-Zajjaj, kemudian Abdul Aziz bin Muhammad Al-Jauhari, Qadhi Sa'id, dan masih banyak murid-murid daripada Al-Imam At-Tahawi. Adapun metode beliau dalam mazhab, ya, dan beliau ini salah seorang ulama yang punya tarjihat juga, ya, karena beliau sudah sampai pada derajat mujtahid di dalam mazhab sehingga kadang beliau merojehkan pendapat-pendapat, ya, yang mungkin menyelisihi dengan mazhab. Nah, tapi hal tersebut, ya, walaupun beliau
sampai pada derajat mujtahid dalam mazhab, tapi beliau tetap beriltizam ya banyak pada masalah-masalah mazhab. Nah, falam yamna'hu iltizamuhu bi madhhabi Abi Hanifah an-nadhar fil adillah wal aqwal al-mukhalifah li madhhabi, ya. Dan beliau iltizamnya dengan mazhab juga tidak menghalangi beliau untuk apa? Tetap mempelajari dalil-dalil, kemudian pendapat-pendapat yang menyelisihi mazhabnya. Kemudian tarjih ba'dihha ala ba'd bihasabi ma yarahu rajihan, dan beliau merajihkan juga apa yang beliau pandang lebih kuat dalilnya dan seterusnya. Kenapa? Karena memang beliau sampai pada derajat mujtahid di dalam mazhab. Wa ma yatabayyan lahu minal haqq, ya, dan pendapat-pendapat yang mana yang nampak mendekati kebenaran, itu yang beliau pilih, itu yang beliau kuatkan. Wa hadza min amsalil manahij fi at-tafaqquh wan nadhar wa dzalika liman hasalat lahu al-ahliyah fi dzalika. Dan ini adalah metode yang paling bagus dalam belajar fikih, ya, dalam menganalisa, tapi dengan catatan bagi mereka yang sudah sampai pada derajat mujtahid, ya, mujtahid. Sedangkan mujtahid dalam mazhab masih bertingkat-tingkat juga. Baik, berikutnya apa saja yang menjadi sana, ya, atau pujian-pujian atau komentar-komentar para ulama terhadap al-Imam At-Tahawi, ya. Saya kira di sini banyak sekali komentar para ulama terhadap al-Imam At-Tahawi, baik dari kalangan ahli fikih, ahli hadis, ya, dan seterusnya. Kita sebutkan diantaranya adalah perkataan Ibnu Yunus Al-Misri, ya, dalam tarikhnya. Beliau mengatakan bahwa kana thiqatan thabatan faqihan aqilan. Ya, beliau ini Al-Imam Tahawi katanya adalah seorang yang thiqah, orang yang terpercaya, ya. Thabitan, kemudian faqihan aqilan, beliau adalah seorang faqih, ya, berakal. Nah, lam yukhlaf mithluhu, artinya tidak datang lagi orang sepertinya. Kemudian Ibnul Jauzi, ya, dalam Muntazamnya beliau mengatakan bahwa Al-Imam Al-Allamah, Al-Imam Tahawi ini adalah seorang imam yang menguasai banyak ilmu, Al-Hafidhul Kabir, ya, seorang Al-Hafidh yang menghafal banyak hadis. Kemudian Muhaddits Ad-Diyar Al-Misriyah wa Faqihiha, beliau adalah seorang muhaddits dan juga adalah seorang ahli fikih. Ya, ini menunjukkan bahwa antara hadis dan fikih bukan dua hal yang dikotomikan, ya, dua hal yang sejalan, ya, hadis dan fikih. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala mengatakan bahwa kana Tahawi sabatan faqihan aqilan, ya. Jadi Imam Tahawi ini adalah orang yang sabit, orang yang terpercaya, kemudian dia adalah ahli fikih dan orang yang sangat berakal, ya, orang yang sangat pandai. Kemudian As-Salah As-Safadi dalam kitabnya Al-Wafi wal Wafayat, beliau mengatakan kana thiqatan nabilan, beliau ini adalah seorang yang thiqah, ya, nabil, kemudian sabitan faqihan aqilan lam yukhlaf ba'dahu mithluhu, ya, sama tadi, tidak ada ulama yang datang sepertinya, yang sama sepertinya. Kemudian Al-Imam Suyuti dalam Tabaqatul Hufad mengatakan Al-Imam Al-Alam Al-Hafidh Sahibut Tasanif Al-Badi'ah, ya, kata Imam Suyuti bahwa beliau ini banyak karya-karyanya yang luar biasa. Kemudian Ibnu Katsir dalam Bidayat wan Nihayah mengatakan Al-Faqih Al-Hanafi, bahwa Imam At-Tahawi ini adalah seorang faqih yang bermazhab Hanafi, Sahibut Tasanif Al-Mufidah, banyak karya-karyanya yang sangat bermanfaat, wal fawaid ghazirah, dan banyak faedahnya. Kemudian wa huwa ahadus thiqatil athbat wa al-huffaz al-jahabidzah. Nah, beliau adalah seorang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis dan menghafal banyak hadis. Nah itu di antara komentar-komentar ulama terhadap Al-Imam At-Tahawi. Adapun karya-karya Imam Tahawi ini sangat banyak, dan yang paling terkenal dari karya beliau adalah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi Imam At-Tahawi ini menulis kitab akidah juga, di mana
Tajuddin As-Subki mengatakan bahwa jumhur madzhabil arba'ah alal haqq, ya, bahwasanya mayoritas 4 mazhab itu di atas kebenaran. Yaqra'una aqidatat Tahawi, mereka semua membaca kitab akidah Tahawiyah ini, allati talaqqaha ulama salafan wa khalafan bil qabul, yang diterima oleh ulama salaf dan ulama belakangan, ya, kitab Tahawiyah. Ya, sedikit tentang kitab At-Tahawiyah atau matan akidah Tahawiyah yang dikenal dengan judul Bayan I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan jauh, ya, daripada pendapat-pendapat pribadi, di mana dituliskan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Di muqaddimah kitab itu dalam akidah Tahawiyah, beliau mengatakan, ya, hadza dzikru bayan akidati ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa yang ada dalam kitab ini adalah penjelasan akidah ahlu sunnah wal jamaah ala madhahibi fuqaha ilmillah atau ala madhabi fuqaha imillah, di atas mazhab para fuqaha, ya, fuqaha agama ini, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, akidahnya Abu Hanifah, wa Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, ya, akidahnya Abu Yusuf. Begitu juga akidahnya Abu Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Abu Hanifah dan 2 muridnya, ya, Abu Hanifah dan As-Sahibani, katanya akidah ini adalah akidah mereka semua, radhiyallahu alaihim ajma'in, wa ma ya'taqiduna min usulid dini wa yadinuna bihi rabbal alamin. Ini adalah keyakinan mereka, ini adalah usul agama, ya, pokok-pokok agama yang mereka jadikan sebagai agama, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana posisi matan akidah Tahawiyah ini di mata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Laki hadal matan al-qabul inda kulli madarisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi keistimewaan kitab atau matan akidah Tahawiyah ini ternyata diterima oleh semua mazhab atau semua madrasah ahlu sunnah wal jamaah, ya, baik dari kalangan Athariyah, kemudian Asy'ariyah, kemudian begitu juga dengan Maturidiyah. Semuanya menerima kitab akidah Tahawiyah ini, ya. Oleh sebab itu kita akan menemukan, ya, dari setiap madrasah tadi itu diantara mereka menjelaskan, ya, atau mensyarah, ya, daripada akidah Tahawiyah ini. Ya, ada syarah Ibnu Abdul Izz, ya, syarahnya Al-Izz Ibn Abdus Salam, ya, Al-Izz Ibn Abdus Salam. Kemudian ada juga syarah ulama-ulama Asy'ariyah, ya, lebih banyak lagi, dan ulama-ulama Maturidiyah lebih banyak lagi, dan kebanyakannya dari ulama Maturidiyah, karena memang Maturidiyah kebanyakan dari kalangan Hanafiyah, di mana di awal tadi kita sebutkan bahwa Al-Imam At-Tahawi memang menyebutkan bahwa ini adalah akidahnya Abu Hanifah, begitu juga dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Makanya kata Tajuddin As-Subki ketika menyebutkan akidahnya ketika menyebutkan akidahnya 4 mazhab, ya, ulama-ulama 4 mazhab, wa hadhil madhahibil arba'ah walil hamdi wal minnah fil aqaidi yadun wahidah. Jadi 4 mazhab, ya, fikih semua berada di akidah yang sama, illa man lahika minha bi ahli al-i'tizali wat tajsim, kecuali, ya, sedikit di antara mereka yang ada akidah i'tizalnya, ya, terpengaruh dengan Mu'tazilah dan terpengaruh dengan Mujassimah. Wa illa fajumhuruha 'alal haqqi, ya. Akan tetapi mayoritas ulama 4 mazhab ini berada di atas kebenaran. Yukirruna akidata Abi Ja'far At-Tahawi, mereka semua mengakui akidahnya Abu Ja'far At-Tahawi, allati talaqqahal ulama salafan wa khalafa, yang diterima oleh ulama terdahulu dan ulama belakangan.
bil qabul wa yadinuna Allah bi ra'yi syekh sunnah Abi Ja'far Abil Hasan al-Asy'ari alladhi lam yu'aridhu illa mubtadi', ya, yang tidak dan mereka beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan daripada Syekh Sunnah Abul Hasan al-Asy'ari alladzi lam yu'aridhu illa mubtadi', kecuali dan tidak ada yang menyelisihnya kecuali seorang ahli bid'ah. Baik. Nah, ini penjelasan daripada Al-Imam As-Subki berkaitan dengan bagaimana makanah, ya, atau kedudukan daripada matan akidah Tahawiyah di sini. Dan banyak syarah-syarah daripada akidah Tahawiyah di sini. Baik, ini sekilas dari tentang Al-Imam At-Tahawi. Dan di sini saya akan sebutkan bahwasanya mukhtasar di antara kitab Al-Imam Tahawi adalah mukhtasar dalam fikihnya, dan ini yang kita akan jelaskan bahwa Al-Imam Tahawi menyebutkan sendiri tentang mukhtasar Tahawiyahnya, mukhtasar At-Tahawi ini. Di mukadimahnya beliau mengatakan jama'tu fi kitabi hadza asnaful fiqh allati la yasa' jahluha wala at-takhalluf an ilmiha, bahwa saya mengumpulkan dalam kitabku ini permasalahan-permasalahan fikih yang tidak boleh kita tidak mengetahuinya, ya, artinya perkara-perkara yang harus diketahui, wala takhalluf an ilmiha, dan tidak boleh untuk kita tidak ketahui, ya, artinya harus kita ketahui. Wa bayantu al-jawabat anha an qauli Abi Hanifah Nu'man bin Thabit, ya, dan saya jelaskan jawaban-jawaban darinya dari pendapatnya Abu Hanifah, kemudian min qauli Abi Yusuf, pendapat-pendapatnya Abu Yusuf, wa min qauli Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi beliau mengambil semua pendapat-pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wa qad rattabahu ala nasaki tartibil Muzani Asy-Syafi'i li kitabihil Mukhtasar, dan ternyata Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Mukhtasar Tahawi ini itu mengikuti bagaimana susunan kitab daripada pamannya Al-Imam Al-Muzani, karena Al-Imam Al-Muzani itu juga meringkas kitab induk dalam mazhab Syafi'i, yaitu tulisan Imam Syafi'i sendiri, kitab Al-Um. Ya, kitab Al-Um diringkas oleh Al-Imam Al-Muzani dalam Mukhtasar Al-Muzani. Nah, di sini Al-Imam Tahawi datang dengan mukhtasarnya juga dan mengikuti, ya, urutan daripada pamannya Al-Muzani, dan menamainya juga sebagai Mukhtasar, ya. Jadi kalau ada Mukhtasar Al-Muzani, maka ada juga Mukhtasar At-Tahawi. Wa hadzal kitab ahadul mutunil muawwal alaiha fil madhab, dan kitab ini adalah kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Hanafi, di mana Abul Wafa Al-Afghani mengatakan fa hadza kama tara awwalul mukhtasar fi madhhabina. Jadi kitab ini, kitab Mukhtasar Tahawi ini, di antara kitab yang paling pertama dalam mazhab Hanafi. Wa abda'aha, dan yang paling bagus, ya, wa ahsanuha tahdziban, yang paling bagus susunannya. Wa asahuha riwayatan an ashabina, dan periwayatan yang paling sahih dari ulama Hanafiyah. Wa aqwaha dirayatan, ya, dan yang paling kuat dalilnya. Wa arjahaha fatwa, dan yang paling rajih dalam difatwakan. Taral masail fihi ala wajhiha ma'rufah, ya, engkau akan melihat permasalahan di dalamnya sebagaimana aslinya, ya, ma'zuwa ila man rawaha minal a'immah, dan akan nisbatkan langsung kepada orang-orang yang meriwayatkannya dari para imam, ya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, Sufar, dan Al-Hasan bin Ziyad. Nah, kemudian Al-Imam Tahawi sendiri di antara kibar ulama, ya, atau ulama besar di generasi awal daripada fase ini dan banyak daripada pendapat-pendapat beliau yang menyelisih mazhab. Artinya beliau karena sudah sampai pada derajat mujtahid, sehingga beliau merojihkan, ya, pendapat-pendapat yang kadang menyelisih Abu Hanifah, menyelisih Abu Yusuf, atau bahkan menyelisih Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bahkan menyelisih semuanya, ya, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Namun, yaitu tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Beliau tetap masih banyak sepakat dengan mazhab, hanya saja dalam perkara-perkara yang beliau memang
pandang ada dalil yang kuat di dalamnya, maka beliau mungkin mengikuti dalil tersebut berdasarkan ijtihadnya, karena memang beliau sudah sampai pada derajat mujtahid. Nah, inilah berkaitan dengan kitab yang pertama dan tokoh yang pertama daripada ulama Hanafiyah di fase pertumbuhan dan perluasan mazhab Hanafi. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada karya yang lainnya oleh imam yang lainnya dalam mazhab Hanafi, ya. Ada kitab Al-Kafi, ya, karya Al-Hakim Syahid Muhammad bin Muhammad, atau yang terkenal dengan Al-Hakim Syahid, dengan kitabnya Kitab Al-Kafi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, membuka cakrawala kita, ya, atau maklumat baru kita semua berkaitan dengan perjalanan syariat ini, ya, dalam mazhab Hanafi. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.